Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah di jalur kebaikan agar kita selamat di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di hari ini tepatan tanggal 10 mau membahas tentang kenapa seseorang itu kerezekiannya tidak lancar dan kenapa orang susah mendapatkan jodoh atau pendamping. Di sini saya mau membahas tentang dua hal tersebut. Jadi intinya kalau kita atau ada orang yang mempunyai keluhan seperti kerezekian itu susah, tidak lancar atau susah mendapatkan jodoh, itu jangan langsung dikaitkan dengan hal-hal yang mistis atau supernatural. Karena apa? Karena belum tentu yang mengakibatkan tidak lancarnya rezeki dan sulitnya mendapatkan jodoh itu karena ada indikasi tentang hal-hal mistis atau supernatural. Jadi di sini jangan langsung kita memvonis bahwa orang yang susah dalam kerezekian dan jodoh itu dibuat orang atau dikirim dengan santet atau ilmu hitam. Itu jangan berpikiran kayak gitu dulu. Karena tidak semua yang bisa menutup kerezekian atau masalah jodoh itu karena ilmu hitam. Karena diri kita sendiri juga bisa menutup aura kita sendiri dari segi kerezekian atau jodoh, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang mengapa susah dalam kerezekian dan jodoh. Itu kita harus muhasabah diri kita sendiri atau kita koreksi diri kita sendiri. Jangan langsung kita menuduh atau memvonis bahwa kita itu terkena ilmu hitam atau ada orang yang tidak suka pada kita itu untuk menutup kerezekian dan masalah jodoh. Itu jangan berpikiran seperti itu dulu. Jadi di sini saya mau menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan aura kita tertutup dan kerezekian tidak lancar dan jodoh. Itu faktor-faktornya itu bisa terjadi oleh diri kita sendiri, perilaku kita sendiri. Nah, contohnya apa? Untuk kerezekian sendiri itu yang kita harus introspeksi itu masalah apakah kita sering menyakiti orang atau tidak. Karena apabila kita sering menyakiti orang itu juga bisa menutup kerezekian kita. Jadi rezeki kita itu tidak lancar kayak gitu, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi biasanya yang sangat sering terjadi itu karena kita itu lalai dalam bersedekah atau berbagi ke sesama. Jadi sedekah atau sedekah itu juga bisa mempermudah masalah kerezekian, memperlancar masalah kerezekian. Dagang juga seperti itu, saudara. Jadi apabila dagangan kita sepi itu jangan langsung kita menuduh orang itu mengirim sesuatu seperti ilmu hitam agar dagangan kita sepi. Itu jangan langsung seperti itu. Kita harus koreksi diri kita sendiri. Awalnya kita perbaiki dulu sifat kita yang buruk-buruk seperti emosi atau sering marah-marah atau sering membuat orang sakit hati. Dan masalah kerezekian itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki diri kita. Contohnya yang kayak tadi, kita harus introspeksi, harus memperbaiki dalam
perilaku dan sifat yang buruk-buruk, seperti sering menyakiti orang kita ubah, dan seringlah kita berbanyaklah bersyukur. Itu kunci penting juga, bersyukur lalu sedekah. Nah, itu memperlancar kerezekian. Dan masalah jodoh itu juga hampir sama. Jodoh itu kembali lagi ke diri kita, perilaku kita sehari-hari gimana. Apakah kita sering bermaksiat, atau kita sering melakukan hal-hal negatif, sering emosi tidak terkontrol, sering menyakiti orang, itu juga bisa menimbulkan energi negatif. Jadi positifnya itu yang ada, energi positif yang ada di tubuh kita itu lebih lebih rendah. Berarti yang mendominasi itu energi negatif. Jadi inner beauty kita tidak keluar, atau bahasanya kita itu seperti aura positif itu tidak terpancar. Jadi apabila walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kesalahan, nah kata orang Jawa itu dilalah, orang di sekitar kita itu seperti tidak suka pada kita, kayak gitu loh. Jadi kita harus memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memvonis bahwa kita itu ada yang jahat, mengirim guna-guna ilmu hitam dan lain sebagainya. Jadi sebelum berpikiran kayak gitu, kita harus mengintrospeksi diri atau muhasabah diri sendiri. Nah, kalau dua hal tadi yang perilaku, ibadah dan lain sebagainya sudah menurut kita sudah baik, tapi masih saja masalah jodoh dan rezeki tidak lancar, itu baru kita berpikiran atau kita mencari tahu penyebab selain dari diri kita sendiri. Bisa juga dari kiriman dari luar, kayak gitu saudara. Kiriman dari luar itu banyak sekali, seperti guna-guna, seperti ilmu hitam, santet segala macam yang bisa menutup kerezekian, seperti dagang menjadi sepi atau sulit jodoh, kayak gitu. Seperti sulit jodoh itu ya seperti kita menjalin hubungan sudah lama tapi ujung-ujungnya pasti putus di tengah jalan, kayak gitu saudara. Jadi intinya kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita langsung memvonis bahwa kita kena ilmu hitam dari seseorang, itu jangan. Jadi intinya kita sebelum memvonis bahwa kita kena ilmu hitam dan lain sebagainya, kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Nah, akibatnya itu ya ke diri kita sendiri. Apa yang kita tanam, nah itu yang kita tuai, kita yang mendapatkan hasilnya, kayak gitu saudara. Jadi intinya kita harus memperbaiki diri. Untuk rezekian kita banyak sedekah, kita baik kepada orang, jangan suka menyakiti orang, perilaku kita diperbaiki, ibadah kita diperbaiki. Begitu juga dengan masalah jodoh juga sama, kayak gitu. Kita perbaiki dalam sifat, perilaku dan ibadah, kayak gitu. Nah, itu kalau sudah perbaiki, insya Allah aura positif kita itu lebih dominan daripada negatifnya. Karena semua manusia itu ada negatif positif, itu ada kalanya naik positif, pada kalanya rendah, kayak gitu. Sudah tergantung perilaku kita sendiri. Jadi untuk melancar atau masalah jodoh itu kita harus perbaiki dulu perilaku kita, ibadah kita. Jangan lupa untuk rezekian itu perbanyak sedekah, jangan pelit-pelit, jangan perhitungan untuk sedekah, karena sedekah itu tidak menjadikan orang itu menjadi miskin, tidak ada. Karena belum ada sejarahnya orang sedekah itu miskin, tidak ada. Karena itu sangat-sangat malah menguntungkan untuk kita. Jadi untuk rezekian itu perbanyaklah berbuat baik, ibadah diperbaiki, sedekah terus menerus karena ta'ala. Jangan karena ingin rezekinya lancar, karena ingin cepat mendapatkan jodoh, itu jangan niatnya kayak gitu, itu sudah salah. Niatnya hanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Insyaallah kalau kita niatnya lillahi ta'ala, hajat kita insyaallah cepat diijabah oleh Allah SWT dan oleh mendapatkan keberkahan Allah ta'ala. Insyaallah kalau kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dari hari ini, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Intinya semakin hari itu kita berusaha untuk semakin baik. Karena orang yang
hari ini dan esok sama itu orang-orang yang merugi kayak gitu. Jadi harus kita ada peningkatan dalam hal positif kayak gitu. Ntar efeknya atau imbasnya juga ke diri kita sendiri. Ntar kita yang mendapatkan hasilnya kayak gitu, saudara. Itu sekedar pembahasan tentang penutupan atau menutupi rezeki kita atau jodoh kita dalam hal kesalahan yang dilakukan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kalau ingin memperbaiki masalah rezeki atau masalah pasangan jodoh, itu kita juga harus perbaiki juga perilaku kita, ibadah kita, dan untuk kerezekian itu perbanyak sedekah, karena sedekah itu juga memperlancar kerezekian itu, saudara. Ya begitu saja sedikit tentang pembahasan tadi. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan di hati saudara semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.